Sarjana Batu Buaya dari Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, semester 1 dengan NIM 2114201018. Pada kesempatan ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, saya akan memaparkan materi tentang struktur fungsi jaringan. Selanjutnya, yang pertama, saya akan menjelaskan jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Jaringan epitelium dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuknya, serta berdasarkan struktur dan fungsinya. Berikut epitelium berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuk, dua kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan epitelium adalah jumlah lapisan sel dan bentuknya. Yang kedua, epitelium berdasarkan struktur dan fungsi. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitelium dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan epitelium penutup dan jaringan epitelium kelenjar. Pada jaringan epitelium penutup ini berperan melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi rongga, atau merupakan lapisan di sebelah dalam dari saluran yang ada pada tubuh. Berikut jaringan epitelium kelenjar tersusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan getah cair. Selanjutnya, jaringan ikat. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Matriks disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar, jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Ada berbagai jenis sel yang tertanam dalam matriks dan memiliki berbagai fungsi, antara lain fibrolas mensekresikan protein, makrofag berbentuk tidak teratur dan khusus terdapat pembuluh darah, sel tiang menghasilkan substansi heparin dan histamin, sel lemak khusus untuk menyimpan sel lemak, sel darah putih melawan patogen dan dapat bergerak bebas. Selanjutnya, pada jaringan ikat longgar ini susunannya longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Fungsinya antara lain memberi bentuk organ dalam, misalnya sumsum tulang dan hati. Yang kedua, jaringan ikat padat, susunan selnya padat dan memiliki sedikit bahan dasar dan sedikit sel jaringan ikat. Yang ketiga, jaringan tulang. A. Tulang rawan atau kartilago. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu yang pertama, tulang rawan hialin, memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Yang kedua, tulang rawan elastin atau serat kolagen tidak tersebar dan bentuk serat elastik bergelombang. Yang ketiga, tulang fibrosa, serat kolagen kasar dan tidak teratur. Lakunanya bulat atau bulat telur dan berisi sel-sel kondrosit. Selanjutnya, tulang sejati atau osteon. Sel tulang disebut osteosit. Osteosit terletak di dalam lacuna. Osteosit ini dibentuk oleh osteoblast. Antara osteosit yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh kanalikuli. Matriks penyusun tulang adalah kolagen dan kalsium fosfat yang memperkeras matriks sehingga tulang lebih keras. Berikut jaringan adipose. Jaringan adipose ini adalah jaringan ikat yang terdiri atas sel-sel berukuran besar yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Di
Sel berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepi sel. Kontraksi otot lurik di bawah kesadaran sehingga disebut otot Volter. Contoh otot melekat pada rongga. Berikutnya otot jantung. Sel otot jantung ini membentuk rantai dan sering bercabang. 2 atau lebih membentuk sinsitium. Selanjutnya memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di bagian tengah sel. Kontraksi tidak dibawa pengaruh kesadaran. Berikut jaringan saraf. Pada struktur sel saraf, kita boleh lihat pada gambar yang tertera pada PowerPoint. Selanjutnya, jenis sel saraf. Jenis sel saraf ini berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan kepada sistem saraf pusat. Neuromotorik berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang melakukan respon tubuh. Selanjutnya, ada kalanya impuls ditransmisikan dari neuron sensori ke neuron motorik yang tentu saja memiliki peranan serta fungsi penting dalam setiap makhluk hidup. Banyak ilmuwan yang meneliti mengenai sel karena memang sel merupakan salah satu kajian ilmu terpenting di dalam biologi. Sel terdiri dari organel-organel sel yang mempunyai fungsi dan ciri khas masing-masing demi kelangsungan fungsi sel. Sekian penjelasan saya mengenai materi struktur fungsi jaringan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Di akhir video ini, saya mempromosikan kampus tempat saya kuliah yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Buat teman-teman yang setelah lulus SMK SMA yang bingung mau kuliah di mana, saya merekomendasikan untuk bergabung dengan UNPI. Yang terdapat di dalamnya ada beberapa fakultas yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Politik dan Sastra. Ayo daftarkan segera diri teman-teman di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dari saya, terima kasih.